Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, jamaah pengajian kuliah duha Masjid Al-Azhar Sumarekon yang kami hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, masih menggerakkan hati kita untuk hadir di masjid ini, di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah ribuan manusia yang sekarang sibuk melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan jalan-jalan bersepeda, mungkin mengikuti lomba jalan sehat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bekasi, benar nggak? Sampai-sampai yang mau ke masjid sini agak susah kok. Saya agak terlambat lama banget ini karena susah mau lewat mana, semuanya ditutup. Ya. Jalan satu-satunya pun ditutup juga karena ada jalan kaki. Jadi nunggu sampai seluruh yang berjalan kaki ini selesai, padahal jumlahnya ribuan itu. Gimana mau lewat? Ya. Jadi akhirnya udah kita nunggu sampai berjalan kaki selesai, ya baru kita jalan. Ya, alhamdulillah. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya banyak halangan, Allah masih mengizinkan kita untuk pergi ke masjid ini. Walaupun kalau dibandingkan yang ke masjid ini dengan yang tidak ke masjid, itu nggak ada bandingnya, Pak. Ribuan. Ya, di sini nggak nyampe, ya mungkin 100. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana kesepakatan kita atau sebagaimana program dari pihak masjid, bahwa setiap Ahad ketiga kita membahas fikih kontemporer, fikih yang berhubungan dengan masalah-masalah kekinian. Dulu pernah kita bahas tentang hukum membuat sampul dari membuat trompet dari sampul Quran. Kita juga pernah membahas LGBT. Hari ini kita ingin membahas apa? Membahas keluarga, karena ada data yang saya dapatkan dari Departemen Agama. Data ini menyebutkan sebagai berikut, bahwa tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia sudah menempati urutan tertinggi se-Asia Pasifik. Tingkat perceraian di Indonesia menempati urutan tertinggi di Asia Pasifik tahun 2013. Mari kita lihat data dari Departemen Agama sejak tahun 2009. Orang yang menikah rata-rata tiap tahun itu 2.162.268 kejadian. 2.160.000 itu mudahnya begitu. Atau 2.150.000. Itu yang menikah tiap tahun atau tahun 2009. Yang bercerai sama, hampir sama, 216.286. Berarti dari 2.160.000 itu yang bercerai berapa, Pak? 216.000. Berarti berapa? 10%. Yang satu 2 juta, yang satu 200.000. 10% yang bercerai. 1 tahun 200.000.
Tahun 2010 yang bercerai meningkat. Yang menikah meningkat dikit, 2.207.364 pernikahan. Yang bercerai tadinya 216 menjadi 285.184 perceraian di kantor KUA atau di pengadilan agama. Berarti berapa Bu? Nambah dari 10% menjadi 11 atau 12%. Tahun 2011 yang menikah naik dikit, 2.319.821 atau dibulatkan 2.320.000 kalau dibulatkan. Yang bercerai nambah menjadi 258.116, turun dikit. Yang bercerai turun dikit. Tetapi pada tahun 2012 menambahnya sangat drastis, ya, menikahnya berkurang 2.290. Kalau tadi 320, ini 291.000. Yang cerai 372.000. Itu sudah 300. Tadi 258 menjadi 372.000. Sudah berapa persen itu Bu? Sekitar 15%. Walaupun tahun 2013 menurun, tetapi masih di atas angka 300-an. Yang menikah 2.218.130, yang cerai 324.527, totalnya 14% dari menikah. Sekarang kalau kita kalkulasi Bu, ya, dari 2.218.130 itu yang bercerai adalah 324.527. Berarti setahun berapa Pak? Kalau 1 tahun 324.000, 1 bulan berapa? 324.527. 1 tahun berapa hari? 356 hari. Berarti kalau 324 berapa 1 tahunnya, 1 harinya? 1 hari 1. 1 hari 1. 324.000 kan 356 itu 1 tahun. Kalau 1000 berarti 1 Bu ditambah 1000 berarti berapa? 1.000. Sehari itu kejadian perceraian di Indonesia 1.000, bukan 1, 1.000. Nah, 1.000 perceraian. 1 jam berapa? 1 jam berapa? 1 hari berapa jam? Bagi 24 berapa? 1000 bagi 24 berapa? 40. Ya kira 40. Jadi 1 jam itu orang bercerai 40 kejadian. Jadi dari jam 8, ini kita jam 8 sampai jam 9 nanti itu 40 orang bercerai. 40 orang bercerai. Jadi sekali duduk pengajian 40 rumah tangga bercerai.
Jadi kalau dari jam 6 tadi Pak, sudah berapa? Subuhnya jam 5 ya. Jam 5, jam 6 itu jam 40. Jam 7, 80. Jam 8, 120. Jadi sampai sekarang habis subuh tadi sudah orang bercerai sudah 120 orang. Nanti sampai zuhur jam 12 itu sudah 500 orang. Sampai matahari tenggelam itu 1000 orang yang bercerai di negara Indonesia. Itu tahun berapa Bu? Tahun 2013. Cenderung kalau tahun 2016 meningkat. Itu data dari Kementerian Agama Pak ya. Itu perceraian di depan pengadilan. Padahal yang bercerai di luar pengadilan, wah itu banyak, mungkin lebih banyak. Barusan aja kita dapat ya pertanyaan dari seorang ibu-ibu ngirim email ke saya kemarin, panjang suratnya ya, intinya mau bercerai. Sebelumnya juga begitu, orang bercerai. Jadi tiap hari kita itu dengar perceraian, curhatnya masalah perceraian terus ya. Itu di forum-forum pengajian. Bagaimana di luar pengajian? Yang ngaji saja rumah tangganya kadang-kadang tidak tentram, bagaimana yang tidak ngaji? Banyak lagi. Hadirin rahimakumullah. Ya. Makanya pada tahun 2016 ini jauh lebih banyak. Yang menarik pada hadirin rahimakumullah ya, bahwa pada penelitian berikutnya menunjukkan bahwa 75% dari perceraian itu ternyata yang menggugat cerai adalah istri. Nggak tahu ya Bu? Itu kemarin juga ada teman itu pas ngaji istrinya sedang mendaftarkan gugatan untuk suami yang ngaji itu ya. Jadi hampir ya perceraian itu karena istri tidak puas dengan suami. Itu berarti yang salah siapa Pak? Istri atau suami? Kenapa suami gugat cerai istri kok? Suaminya nyaman-nyaman saja dengan istri itu, bahkan dia tidak mau ceraikan. Tapi istrinya yang minta cerai. Ayo, salahnya siapa? Gimana Bu? Kenapa salah suami? Kan yang gugat cerai istri. Suami kurang adil atau istri kurang puas. Data menunjukkan bahwa 75% yang menggugat cerai istri. Suaminya nggak mau cerai tapi istrinya kepengen cerai. Berarti istri itu nggak sabaran. Istri nggak sabaran, suaminya sabar, istri nggak sabar, udah nggak kuat lagi ini, maka dia gugat cerai. Secara psikologi memang gitu kok. Ya, udah nggak betah lagi dengan suami. Ada kasus pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada kasus, namanya sahabat itu Sabit bin Qais. Siapa Bu? Sabit bin Qais. Itu laki-lakinya. Itu digugat cerai oleh istrinya. Sejak zaman Nabi pun yang gugat cerai adalah istri. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu itu beliau sebagai hakim, ya istilahnya Rasulullah ini merangkap sebagai hakim, penguasa dan hakim. Maka datanglah istrinya itu, ya Rasulullah,
suami saya sebenarnya baik. Suami saya sebenarnya baik. Ya. Saya tidak ya, mengecam dia dari sisi akhlak. Saya tidak menghina dia dari sisi akhlak dan dari sisi agama. Artinya suaminya baik. Secara umum baik lah, walaupun ada kekurangannya. Loh, kenapa kamu minta cerai kalau begitu? Kalau suaminya Anda baik, kenapa minta cerai? Ya Rasulullah, saya sebagai istri itu kan punya kewajiban, ya kan, Bu? Kewajibannya taat sama suami. Kewajibannya kalau diperintahkan suami mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, tidak boleh menentang suami, kecuali kalau suami menyuruh yang maksiat. Ini kalau nggak maksiat nggak boleh ditentang, ya harus taat. Dan dia harus melayani suaminya. Jika suaminya memanggil dia, mungkin membantu dia dalam keperluan rumah tangga, menyetrika baju dia, mencuci, menyiapkan makanan. Ya. Apa yang terjadi pada hadirin rahimakumullah? Ya. Istrinya ini mengatakan, wahai Rasulullah, saya takut mengkafiri nikmat suami. Itu alasannya. Saya takut mengkafiri nikmat suami. Saya takut tidak bisa berbuat baik kepada suami. Saya takut tidak bisa mengerjakan kewajiban sebagai istri. Daripada saya berdosa, mendingan saya minta cerai. Jadi alasannya apa, Bu? Daripada saya berdosa. Suami istri kok tidak akur, istri kok nggak cinta sama suami, itu kan berdosa. Maksudnya tidak cinta itu ya tidak cinta dan tidak bisa melakukan kewajiban sebagai istri, maka dia minta cerai. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu mau mengembalikan mahar? Maharnya itu kebun kurma, berapa hektar ya nggak tahu, pokoknya kebun kurma. Mau nggak kamu kembalikan mahar kepada suami kamu? Istrinya mengatakan mau ya Rasulullah. Kemudian suaminya dipanggil, mau nggak kamu menerima? Mau nggak kamu menerima mahar ini? Menerima lagi mahar dari istri kamu? Sabit mengatakan saya mau menerimanya. Maka kemudian diterimalah mahar itu. Kemudian jatuhlah cerai atau diceraikan oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu syarat menggugat cerai itu apa, Bu? Mengembalikan mahar atau menggantikan uang, membayar, namanya menebus suami. Karena dulu dia waktu pertama kali dilamar kan diberi uang, diberi mahar. Sekarang kepengen melepas ikatan pernikahan, maka harus dikembalikan. Nih saya kembalikan, saya melepas dari dirimu. Itu syarat. Jadi kalau ini tidak ada atau suami tidak terima, berarti tidak jatuh gugatan cerai. Itu, Bu, ya. Jadi itu syarat daripada gugatan cerai. Hadirin rahimakumullah. Kemudian data itu terus kita telusuri, data itu ternyata didapatkan kenyataan pada data berikutnya, penyebab utama perceraian itu adalah masalah perekonomian. Masalah apa, Bu? Perekonomian, masalah finansial. Loh, berarti apa, Bu? Istri gugat cerai itu karena mungkin istrinya kurang nyaman dengan suami karena gaji suami dikit. Benar nggak, Bu? Kepengen ini nggak ada uang. Kepengen jalan-jalan ke mall nggak ada uang. Kepengen beli motor nggak ada uang. Kepengen beli makanan nggak ada uang. Jadi hidupnya serba tidak enak karena tidak bisa beli apa-apa. Maka dia, saya nggak kuat hidup kayak gini, saya juga cerai. Nah,
Jadi kadang-kadang karena istri tidak puas dengan gaji suami. Gaji suami itu Bu, tapi katanya relatif. Memang relatif. Ada suami yang sudah memberikan uangnya secara standar, dia memberikan uang standar. Pokoknya kalau dia gajinya 5 juta diberikan sama istrinya, tapi bagi istrinya nggak cukup. 10 juta nggak cukup juga. Nah ini Pak, kenapa seperti itu? Karena istri sudah terpengaruh dengan sinetron. Terpengaruh dengan apa Bu? Sinetron, karena suka lihat sinetron. Bener nggak? Jadi sinetron itu menyebabkan perceraian. Bener nggak? Bener. Bahkan bukannya sinetron, WhatsApp itu bisa menyebabkan perceraian. Ya, karena istrinya sibuk aja WhatsApp, suaminya datang masih WhatsAppan, ya, masih Facebookan. Jadi suaminya masuk rumah dicuekin. Ya, ketika jalan bersama keluar kota nggak diajak ngobrol itu, masing-masing sibuk dengan WhatsAppnya masing-masing. Jadi ini telah merubah pola hidup manusia. Ya HP, ya teknologi ini sudah merubah kebiasaan manusia yang tadinya akrab, yang tadinya banyak bicara, akhirnya sibuk masing-masing dengan alat komunikasinya. Bahkan sampai suami istri terjadi ketegangan dan kerengganan ya, dalam hubungan gara-gara sibuk dengan HP. Nah, itu terjadi Bu, cerai gara-gara istrinya terlalu sibuk ya, atau suaminya terlalu sibuk ya, dengan HP-nya masing-masing. Jadi disimpulkan bahwa sebagian perceraian itu akibat istri terpengaruh dengan mass media, terus dengan kehidupan banyak mall-mall ini, mall sana mall ini Bekasi itu. Kita kalau keluar tol Bekasi Barat tidak dilihat kecuali mall-mall. Yang mall kemarin nggak cukup, bangun mall lagi, dan semuanya penuh dengan siapa? Dengan ibu-ibu. Benar nggak? Iya, bapak-bapak ada, tapi ngantar saja sebenarnya. Cuma ngantar, yang ngantar ibu-ibu. Jadi akhirnya ke mall semuanya. Ya. Ke mall itu ngapain Bu? Mesti beli. Kalau nggak beli, ya belanja, ya apa namanya keluar uang. Tidak ada ke mall kok dapat uang, nggak ada. Pasti keluar uang. Lah uangnya butuh banyak. Lah suami nggak punya. Ini kejadian yang baru kemarin ngirim surat itu, penyebabnya salah satunya itu suaminya nggak punya uang. Kalau ini suaminya utangnya sampai 70 juta ya, dan nggak bisa bayar ya, kemudian dia akhirnya nggak bisa bekerja karena harus bayar utang itu ya, akhirnya istrinya nggak puas, akhirnya pergi dari situ. Kejadian sebelumnya juga begitu, suaminya tidak bisa menyediakan rumah untuk istrinya karena ngontrak terus, dia bosan ngontrak, harus punya rumah karena rumahnya nggak terwujud, minta cerai. Jadi kehidupan hedonisme inilah yang kadang-kadang mempengaruhi pikiran seorang perempuan sehingga dia kepengin hidup yang lebih daripada biasanya. Gaya hidup ini yang kadang-kadang mengaruhi pikiran orang sehingga dia minta cerai. Apalagi kalau dia sudah kenal dengan laki-laki lain yang lebih kaya, lebih muda dan lebih ganteng. Maka penelitian berikutnya ternyata ada pihak ketiga yang mengganggu keharmonisan keluarga. Ini penyebabnya. Kedua, ternyata penyebabnya adalah selingkuh. Ya, apa Bu? Penyebabnya adalah selingkuh. Selingkuh ini yang paling banyak melakukannya adalah istri atau laki-laki? Pak, yang banyak selingkuh itu istri atau suami? Suami. Ya, 70% itu yang selingkuh itu adalah suami. Istri jarang selingkuh. Istri itu selingkuh kalau suaminya selingkuh, balas dendam ya. Tapi ada juga istri yang selingkuh ya.
Jadi ada juga istri yang selingkuh. Kenapa selingkuh, Pak? Karena tidak puas dengan istri. Istri gitu-gitu aja, monoton. Ya. Jadi istrinya itu ya gitu-gitu aja. Ada suami ya dia pakaian seadanya. Nyambut suami dalam keadaan belum mandi. Nyambut suami dalam keadaan masih bau brambang dan bawang. Tidak pernah bedakan di kamar suami. Bedakannya kalau mau keluar, mau ke mall, mau jagong, mau ke kantor, wah mandi wangi bedakan. Kira sudah datang, nggak pernah mandi, nggak pernah bedakan, pokoknya kotor. Makanya suami bosen lihat istrinya. Ya. Apalagi kalau suaminya ketemu dengan temannya di kantor, bedakan juga. Maka dia lama-lama cinta dengan yang di kantor. Ini kasus loh, saya punya teman. Kasusnya seperti itu. Temannya teman pengajian, Pak. Ya. Itu suaminya bekerja di kantor. Coba sebelum subuh sudah berangkat. Pulangnya jam 11 malam. Kapan ketemu sama istrinya? Enggak pernah ketemu. Ketemu sama istrinya saya sudah tidur. Ngorok dan ngiler. Mana dia tertarik, ini istrinya sudah tidur, ngorok, ngiler. Mana dia tertarik dengan istrinya. Ya. Sejak pada subuh sampai jam 11 malam itu teman satu kantornya itu perempuan, lebih muda, lebih menarik, mesti dalam keadaan dandan, ya mesti di kantor kok, dalam keadaan bajunya bagus, dan dia lebih menjanjikan, ya, kata-katanya indah, sopan, senyumannya masya Allah bisa merobek ya kantong laki-laki itu. Lama-lama apa, Bu? Lama-lama cinta. Di tresno jalaran ing kulino. Nah, itu mahfudzat bahasa Jawa. Tresno cinta jalaran karena ing kulino karena terbiasa ketemu. Ya. Kalau ketemu terus lama-lama muncul rasa cinta. Makanya harus dibatasin ketemu dengan cewek itu ya Pak ya. Ya, itu karena akan menimbulkan rasa cinta. Apalagi kalau istrinya perempuan itu kemudian menyambut. Ini terjadi apa, Bu? Karena tiap hari ke kantor, jarang ketemu dengan istri, akhirnya apa? Akhirnya selingkuh. Istri mengetahui itu selingkuh, ternyata selingkuhnya itu dengan temennya. Jadi maksudnya ternyata di kantor ini adalah teman istrinya. Apa yang terjadi? Istrinya gugat cerai dan sekarang sudah cerai. Sampai sekarang belum nikah dia. Dia trauma dengan laki-laki. Itu akibat selingkuh. Selingkuh itu kadang-kadang karena suaminya juga kurang, istrinya baik, cuma kurang, ya. Karena tadi banyak kerjaan, banyak ketemu dengan cewek-cewek lain, ya. Makanya karena mau nikah lagi dihalang-halangi oleh istrinya, akhirnya dia selingkuh. Pilih mana? Suami menikah lagi atau suami selingkuh? Pilih mana? Pilih tidak selingkuh dan tidak menikah lagi. Tapi gimana caranya? Kan susah juga. Kita nggak bisa mengawasin suami 24 jam. Dan sedang kita tidak bisa memberikan pelayanan yang prima, yang ekstra, karena sibuk dengan anak, sibuk dengan macam-macam. Nggak ada waktu untuk suami. Kan serba salah juga. Ya kan Pak? Istri kan ada sibuk kan? Nggak sempat ngurusin kita. Ngurusin anak-anaknya aja. Ya susah. Kadang-kadang ada jalan keluar, yaitu nikah lagi. Harus ke pengadilan, harus ditanya dulu oleh. Makanya malas ke pengadilan. Makanya dia akhirnya nikah siri. Ini masih mendingan, Bu, nikah siri masih halal. Tetapi kalau selingkuh haram, berzina haram. Jadi memang dilematis, Bu, rumah tangga itu.
Karena itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi saya ulangi lagi, penyebab pertama perceraian yang jumlahnya 300 berapa tadi Bu? 330.000 ya. Itu penyebab utamanya karena masalah ekonomi. Yang kedua karena perselingkuhan. Perselingkuhan itu karena ada orang. Yang kedua karena perselingkuhan. Perselingkuhan itu karena ada orang ketiga atau suami belum puas dengan istri. Ya. Adapun perselingkuhan oleh istri dianggap ya sedikit. Ya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam surat apa Bu? At-Tolak. Surat apa Bu? At-Tolak. Surat talak. Ini aneh dalam Al-Quran tuh Bu. Ada surat tolak cerai, tapi tidak ada surat nikah. Surat tolak surat keberapa Pak? 65. Surat ke-65. Coba dibuka. Ada surat tolak, tidak ada surat nikah. Coba Ibu buka dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Cari surat An-Nikah. Surat An-Nikah nggak ada. Adanya surat At-Tolak. Yang kedua, ada nggak surat perempuan? Ada nggak? Ada. Nomor berapa? Nomor 4. Kalau surat laki-laki ada nggak? Suratul Rijal nggak ada. Kalau surat An-Nisa ada. Berarti apa ini Ibu? Kok Allah sampainya gitu loh. Ya, itu mengkhususkan perempuan dalam satu surat dan dinamakan dengan surat An-Nisa, surat perempuan, dan tidak ada surat laki-laki. Yang kedua, ada surat perceraian, cuma tidak ada surat pernikahan. Kenapa? Oleh itu kalau menyebutkan dalam Al-Quran itu menyebutkan yang penting Bu. Pertama, kenapa disebut surat perempuan, surat An-Nisa nomor 4 dan bukan surat laki-laki? Karena yang sering menjadi masalah itu adalah perempuan. Perempuan itu banyak masalah. Ya, apakah masalah yang dialaminya sendiri atau dia menjadi korban laki-laki? Pokoknya dunia ini masalahnya perempuan. TKW pun yang jadi masalah adalah TKW perempuan. Kalau TKI jarang, ya kan? Kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus pelecehan seksual, kasus pemerasan, siapa yang jadi korban, Bu? Perempuan. Makanya Allah memberikan solusi, baca surat An-Nisa. Bagaimana Allah merintahkan laki-laki untuk berbuat baik kepada perempuan. Makanya itulah ya Allah menyebutkan surat An-Nisa. Kemudian surat At-Tolak. Kenapa surat At-Tolak? Karena banyak perceraian. Maka sampai hari kiamat insya Allah banyak perceraian. Karena kalau nggak ada perceraian, surat At-Tolak ini namanya nggak dibaca orang dan nggak dipakai. Karena orang nggak ada cerai kok. Ngapain surat At-Tolak kan? Allah tahu akan terjadi perceraian yang sangat banyak di Indonesia. Perceraiannya sampai nomor 1 se-Asia Pasifik, yang jumlahnya 14% daripada pernikahan, yang jumlahnya 1000 orang bercerai tiap hari, 40 tiap jam. Makanya sangat penting kita mempelajari surat At-Tolak. Lihat Bu, surat At-Tolak itu lembar ada 2 lembar, 2 halaman. Halaman pertama itu isinya 5 ayat. Saya tidak baca ayat satu persatu karena bukan pelajaran tafsir. Cuma saya mengambil intinya. Ayat 1, coba dibuka ayat 1. Ujung ayat 1 itu Allah berfirman, la'allahu la yuhdisu ba'da dzalika amra. Ketika terjadi perceraian, itu jangan istrinya diusir, kamu pergi ke rumah orang tuamu, nggak boleh Bu. Tidak boleh mengusir istri ke rumah orang tuanya. Ya bapak-bapak yang menceraikan istrinya tidak boleh mengusir istri
dari rumahnya menuju rumah orang tuanya selama perceraiannya masih cerai 1 atau cerai 2. Ya, la tukhrijuhunna min buyutihin. Janganlah engkau mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kalian atau dari rumah-rumah mereka. Ya, itu. Kenapa, Bu? Sekarang saya tanya, kenapa Allah melarang laki-laki mengeluarkan atau mengusir istrinya yang dicerai dari rumahnya? Kenapa? Kenapa, Bu? Jawabannya terakhir itu, Bu. Jawabannya pada ayat 1. Ayat 1 terakhir. Ya. Ya. Ayat 1 terakhir, ya. La tadri la'allallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Karena Anda tidak tahu, jangan-jangan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sesuatu yang tidak Anda duga. Jangan-jangan Allah akan memberikan solusi dari perceraian ini. Ya, itu maksudnya. Maksudnya apa? Kalau di rumah terus selama 3 bulan, kan batasannya 3 bulan ya. 3 bulan itu batasan masa iddah perempuan, atau 3 kali haid atau 3 kali suci. 3 bulan ketemu terus. Ini sudah cerai ini, tapi ketemu terus. Mau ke kamar mandi, dia mau keluar kamar mandi. Bahkan mungkin pas sama-sama ke kamar mandi, mesti ketemu, nggak mungkin nggak ketemu. Yang satu mau ke dapur, yang satu mau ke ruang tamu, ketemu. Tiap hari lihat, maka timbullah rasa cinta lagi. Tresno jalaran ing kulino. Itu dia apa, Pak? Ya. Kecintaan itu karena sering ketemu. Makanya kalau istri dicerai jangan diusir dulu, biar di rumah, biar sering ketemu. Sering ketemu muncul penyesalan, muncul rasa cinta lagi. Makanya suami kemudian merujuk suami, wah istriku nggak jadi cerai lah, nampaknya kamu orangnya baik, maka dia rujuk. Itu, Bu. Jadi hikmahnya. Artinya ayat 1 intinya Allah memberikan harapan ada solusinya. Nah, itu pertama. Yang kedua, ayat kedua apa, Bu? Allah memberikan solusi dari seluruh problematika. Allah berfirman ayat 2 ya. Terakhir kita ambil ujung-ujungnya aja, Bu ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti ada jalannya, ada solusinya. Makanya, Bu, kalau kita renungi ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, semuanya pasti diarahkan agar bertakwa kepada Allah. Ingat Allah. Eleng, Mas. Ini gitu kan. Eleng, Dek. Ya. Jadi ingat Allah. Ingat Allah. Takwalah kepada Allah. Itu inti keluarga itu, Bu, diajak sama-sama ingat Allah, diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan solusinya. Loh gitu, Bu. Memangnya kalau orang bertakwa nggak ada problem? Ada. Saya kira ibu ini walaupun diam-diam senyum-senyum, wah itu banyak masalah di rumah ibu, saya yakin. Bapak-bapak juga begitu, antang-antang seperti ini, nanti pulang tengkar dengan istri biasa, Pak. Bukan hanya kita, Nabi Muhammad SAW saja itu kadang-kadang gesekan dengan istri-istrinya. Pernah beliau marah sama istrinya, pernah ngambek juga, maksudnya ngambek dalam arti yang positif. Jadi nggak mau ketemu sama istrinya. Semua istrinya 9 itu nggak mau ketemu. Beliau tidur di masjid atau di tempat minuman itu supaya mendidik
istrinya. Ya. Itu pada Rasulullah pernah mencerai istrinya yang namanya Hafsah binti Umar. Tapi kemudian dirujuk kembali karena pesan dari malaikat, "Weh, kamu jangan mencerai, itu orang baik." Anaknya Umar bin Khattab itu orang yang ahli ibadah, puasa kalau siang hari, baca Al-Quran, sholat tahajud. Sayang kalau dicerai, kamu rujuk saja. Baik, akhirnya Rasulullah merujuk kembali Hafsah binti Umar bin Khattab. Ini biasa terjadi masalah di rumah tangga, tetapi orang bertakwa itu bedanya dengan orang lain. Orang bertakwa itu yakin ada solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu satu, ayat kedua. Yang lebih hebatnya lagi, ayat ketiga, Bu. Ujung awalnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bertakwa kepada Allah itu rezeki pasti ada. Makanya saya minta ibu-ibu dan kaum hawa itu coba renungkan surat At-Tolak ayat 3 ini, Bu. Ayat 2 dan ayat 3. Intinya takwa, Bu. Kalau itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada solusi. Yang kedua, ada rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi janganlah hanya masalah ekonomi kemudian nunggu cerai, janganlah, Bu. Saya tahu beberapa orang itu karena gaya hidupnya yang boros, bukan karena nggak punya uang, tapi suka utang. Rumah itu nggak mau dia rumah yang biasa, maunya rumah yang agak keren dikit di perumahan. Dia nyicil, ya mendingan nyicil, kadang-kadang cari rumah yang besar. Ya, harus utang berapa puluh juta, berapa ratus juta. Padahal nggak punya uang ya, tapi utang, pede banget dia. Nggak punya mobil, temennya punya mobil, dia kredit lagi mobilnya yang bagus lagi. Ya, yang harganya 200-an sampai 300-an. Gaya hidup, Pak, gaya. Enggak, sekarang itu banyak loh, Pak, orang gaya, tapi sebenarnya dia nggak punya uang. Kelihatannya punya mobil, punya rumah, ternyata dia banyak utang. Nah, itu mendingan biasa-biasa saja, tapi nggak punya utang. Mendingan hidupnya biasa aja, nggak apa-apa, nggak dikatakan kaya, tapi uang rekening di banknya ada 2 miliar. Daripada ini gaya banget tapi punya utang 100 juta nggak bisa bayar, ya, gitu, Pak. Gaya hiduplah yang menyebabkan runyahnya keluarga, ya. Apalagi istrinya menuntut banyak, beli emas, beli anting-anting, beli kalung, masya Allah. Suaminya aja gajinya pas-pasan, minta macam-macam. Ini juga gaya hidup dari kedua belah pihak. Nah, ketika bangkrut, ketika diuji oleh Allah dengan kekurangan, nggak kuat, makanya minta cerai. Oh, ya. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pasti Allah akan memberikan jalan dan memberikan rezeki. Yakin, Bu. Kemarin saya ketemu, ya, dengan orang laki-laki yang umurnya 41 tahun. Ya. Teman-temannya mengatakan, "Ustadz, loh ini orang nggak mau menikah." Saya tanya, "Kenapa, Mas? Kamu nggak mau nikah?" "Ustadz, nggak punya uang." "Minta uang dong untuk nikah." Padahal dia bekerja, orangnya ganteng. Ya. Kenapa nggak menikah? Nggak punya modal. Nah, bilang, "Kamu takut, ya. Kalau mau kawin, kawin saja. Yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki setelah menikah. Yang penting jangan malas saja." Masalahnya adalah malas. Banyak suami nganggur karena malu bekerja ini bekerja itu, maunya bekerja yang keren, yang gajinya besar, gaji kecil nggak mau. Ini termasuk mental pegawai, mental
mental orang yang tidak mau susah, ya, tidak mau mandiri, maunya ikut orang terus dan maunya gajinya besar, kerjanya ringan, susah Pak, nggak mau berkorban. Makanya itulah muncul perceraian gara-gara itu. Ini termasuk yang saya tangani itu gara-gara suaminya malas bekerja. Ketika istrinya melahirkan anaknya, sampai anaknya besar itu nggak pernah dibiayai oleh suaminya, karena suaminya belum dapat pekerjaan, kerjanya serabutan. Akhirnya tadi minta cerai dan dia lari ke rumah orang tuanya. Jadi sejak lahir bayinya diberikan kepada neneknya, kepada ibunya. Jadi sejak dia melahirkan anak itu nggak pernah ngurus anak. Kenapa? Karena suaminya tidak sanggup membiayai. Ini kasus yang sampai ke saya, dia nulis surat ya resmi panjang. Ini gara-gara tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan berapa Bu? 50 berapa Pak? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Itu sudah ditentukan rezeki kita berapa selama hidup. Nah itu Pak ya, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis di dalam Lauhul Mahfuz, fulan rizkinya sekian miliar selama hidup. Nah, maksud takut, pasti jatahnya dapat. Dan dalam hadis lain disebutkan, demi Allah bahwa seseorang tidak akan mati sampai rizkinya diberikan semuanya. Jadi Bapak kalau masih miskin itu bergembiralah, berarti Bapak belum mati itu. Iya, belum mati. Kenapa? Karena rezekinya belum diambil. Justru kalau sudah kaya banget harus khawatir. Kenapa? Jangan-jangan Allah sudah memberikan seluruh rezekinya kepadaku, habis ini saya mau mati ya. Mungkin begitu. Kita nggak tahu, tetapi itulah. Jadi Allah itu tidak akan mencabut nyawa seseorang sampai rezekinya diberikan semuanya. Taruhlah rezeki kita, anggap saja rezeki kita 20 miliar. Selama hidup ini kita kok kalau dihitung-hitung dari lahir sampai kita punya anak 3, dihitung semuanya baru 3 miliar umpamanya ya. Berarti masih berapa, Bu? Masih 17 miliar kan? Ya, sudah punya anak 3 masih miskin aja. Bapak nggak tahu kalau 5 tahun lagi Bapak kaya raya, nggak tahu. Bener nggak? Banyak loh Bu, pedagang asongan. Saya banyak cerita, diantaranya adalah seorang perempuan TKW. Itu kerjaannya menjual nasi Indonesia di Arab Saudi. Itu kan nasinya nggak nasi kayak Indonesia, nasinya nasi pakai bumbu. Kalau nasi Indonesia nasi putih, itu nggak ada rasanya. Itu nasi kita lah. Itu satu bungkus 1 real, sekitar 2.500, satu plastik kecil. Itu tiap hari kerjaannya di pinggir jalan menawarkan pada jamaah haji, Bu, nasi Bu, nasi. Itu bertahun-tahun hidupnya seperti itu. Siapa nyangka kalau orang ini kemudian ya bisnis jual nasi itu ditingkatkan menjadi warung nasi dengan lauk-lauknya, kemudian laris jadi rumah makan besar di daerah Madinah ya, besar. Kemudian bangkrut lagi. Kenapa? Ya dia suami istri kerja di luar negeri, tentunya banyak yang iri, banyak yang berusaha menghancurkan bisnis dia. Berkali-kali bisnisnya lancar, kemudian ambruk lagi. Kemudian dia cerai dengan suaminya. Mungkin karena masalah ekonomi juga. Cerai dengan suaminya. Lah, perceraian dengan suaminya ini justru membawa kepada kekayaan yang luar biasa. Ya. Jadi perceraian itu kadang-kadang membawa kekayaan. Wa iyyatafarraqa yuhnillahu kullan min sa'atih.
Wa yatafarraqa yuhnillahu kullan min sa'atih. Surat An-Nisa ayat 100. Coba dibuka, Bu. Surat An-Nisa, surat keempat. Ini masalah perempuan, masalah ayat 130. Ayat 130 pas. Surat An-Nisa ayat 130. Wa iyatafarraqa yuhnillahu kullan min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Jika seandainya terpaksa bercerai karena suatu hal dan lainnya, terpaksa bercerai, mudah-mudahan dengan bercerai itu membawa kekayaan, menjadikan dia kaya. Bapak percaya nggak dengan ayat ini? Percaya ya? Ibu percaya nggak dengan ayat ini? Bahwa kadang-kadang perceraian itu membawa kekayaan. Kalau memang tidak ada solusi, udah terpaksa cerai, udahlah kita bertemu baik-baik, berpisah baik-baik, nggak usah dendam, nggak ada dendam di antara kita. Ternyata apa? Ini salah satu bukti hari ini orang ini yang bercerai dengan suaminya, mungkin gara-gara bisnis dan sebagainya, dia istri ini menikah dengan orang Arab asli. Oh, menikah dengan orang Arab asli. Karena orang Arab asli, dia bisnis rumah makan itu karena dibengkeng oleh orang Arab asli, jadi cepet naiknya dan susah orang mau menghancurkan bisnisnya karena dibengkeng oleh suaminya punya nama di situ, akhirnya kaya raya ya, rumah makannya banyak cabangnya, bahkan sekarang merambah kepada hotel. Oh, itu apa, Bu? Dari pedagang kaki lima, punya tanah di Jakarta, disewa oleh kedutaan Arab ya. Itu kalau nggak salah 1 tahun aja sampai ya berapa, 90 juta lebih, 900 juta mungkin, hampir 1 miliar lebih lah ya. Itu cuma uang sakunya, uang tambahan, uang jajannya itu sampai berapa miliar, itu dari uang sewaan gedung di Jakarta saja. Itu dari pedagang kaki lima. Jadi ibu sekalian, kadang-kadang rezeki itu datang tidak disangka-sangka. Kalau sekarang kita miskin, siapa tahu 10 tahun mendatang kita akan kaya raya. Dan sekarang kita kaya, siapa tahu 10 tahun mendatang kita akan jatuh miskin, dan banyak itu, Bu. Yang tadinya kaya raya sekarang jadi pengemis, banyak seperti itu. Sekarang jadi pembantu. Saya kenal beberapa pembantu yang dulunya jaya, sekarang jadi pembantu rumah tangga, saya kenal ya. Karena dia cerita, saya dulu tuh kerja di kantor gini, sekarang jadi pembantu rumah tangga. Lihat, itulah kehidupan. Makanya ukurannya itu takwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat keempat, Bu, masih surat At-Tolak. Itu ayat ketiga aja ditambahi wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, kan gitu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya, mencukupi segala urusannya ya. Ayat keempat ujungnya lagi, Bu, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Bertakwa kepada Allah menjadikan segala urusannya mudah. Kekayaan itu, Bu, tidak harus uang. Rizki itu bukan harus uang. Salah satu bentuk rizki adalah kemudahan dalam segala urusan. Urusan kita kok mudah terus ya, itu rizki. Walaupun nggak kaya-kaya banget, tapi urusannya mudah, keluarganya bahagia, sekolahnya mudah, kerjanya mudah, lalu lintas mudah, semuanya dimudahkan Allah. Itu rizki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra ya. Yang terakhir ayat 5, setelah itu pada ayat kelima, wa may yattaqillah
yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Bahasa bertakwa kepada Allah, segala kesalahannya, kekhilafannya, dia tengkar dengan istrinya, istrinya tengkar dengan suaminya, dia marahi anaknya, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan akan diberi pahala yang berlipat. Ini Bu, 5 ayat dalam surat perceraian. Ternyata isinya, solusinya adalah takwa, 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 takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Ada solusi. Ada solusi. Ini dalam rangka mengecilkan, ya, meminimaliskan, ya, angka perceraian. Ya, apalagi khusus ibu-ibu yang banyak menggugat cerai suami gara-gara masalah ekonomi. Sabar dikit Bu, ya. Insya Allah akan kaya suami ibu, ya, insya Allah. Jangan cepat-cepat menggugat cerai, kasihan Bu, ya. Hadirin rahimakumullah, ini data yang saya dapatkan agar kita merenungkan. Ternyata masalah keluarga itu dipicu karena masalah dunia. Ibu, ada seorang, ya, dokter itu menulis sebuah buku. Buku itu hasil penelitian selama dia tinggal di Amerika. Orang Indonesia puluhan tahun tinggal di Amerika, ya, itu mendata kehidupan keluarga di Amerika dan di Eropa, termasuk di Rusia. Didapatkan apa? Bahwa rata-rata keluarga orang Barat itu rata-rata tidak bahagia, walaupun hidupnya kaya. Tingkat perceraiannya mungkin 10 kali lipat daripada Indonesia. Ya, kawin cerai biasa, bahkan kumpul kebo biasa mereka. Anaknya perempuan yang 17 tahun ke atas itu nggak boleh di rumah, harus pergi nyari nafkah sendiri. Pokoknya kacau balau. Mereka merasa nggak bahagia rumah tangganya. Maka di antara mereka salah seorang perempuan, tokoh perempuan Amerika mengatakan, kita kepengen seperti keluarga orang-orang timur. Kelihatannya bahagia, ya, jalan-jalan bawa suami dan anaknya, pergi kuliah duha ke Masjid Sumarekon bersama keluarganya, habis ini jajan bersama-sama. Masya Allah, alangkah indahnya, ya, hari-hari kita bersama dengan istri dan anak. Itu nggak ada di Barat kayak gitu, ya. Makanya bersyukur menjadi orang Islam itu, Bu, ya. Apa landasannya? Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau ada masalah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada agama. Agama adalah satu-satunya bekal untuk menyelesaikan segala masalah di rumah tangga. Kita nggak usah jauh-jauh bicara negara, rumah tangga dulu. Kalau rumah tangganya kuat, insya Allah negara akan kuat. Kalau rumah tangganya tadi banyak perceraian gara-gara ekonomi, gara-gara perselingkuhan, kita juga ikut sedih, ya, ikut sedih. Jadi rahimahullah, saya kira cukup ini dulu yang kita sampaikan, menyampaikan data kontemporer yang hendak kita sikapi dengan baik. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, jauh daripada perceraian, jauh daripada konflik. Ya, seandainya ada konflik, mudah-mudahan bisa dicarikan solusinya. Baik, mungkin kita buka forum tanya jawab, ya, diskusi tambahan dari Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.